Halo Sobat Jersey semuanya, kembali lagi dengan saya di VIP Jersey. Tetap dengan saya Garda, bisa cek di IG saya di Garda VIP. Kali ini saya dapat kiriman paketnya ini nggak dibungkus secara online gitu ya, jadi bisa. Kemarin sempat nitip sama Mas Zaman yang merupakan official dari Persela. Waktu Persela kesini saya dapat dua nih paketnya. Mau tahu isinya apa, perbandingannya apa bagi LA Mania di seluruh Indonesia, di luar negeri segala macam, harus simak ini sampai habis. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ini plastiknya dari Persela Store yang merupakan official resmi, toko resmi dari Persela. Ada dua di Lamongan, itu ada di Plaza Lamongan sama di Paciran yang dekat sama WBL itu, Wisata Bahari Lamongan. Di sana ada plastiknya, lumayan keren juga, www.perselastore.com. So, bisa dicek di IG-nya di @perselastore. Kita buka yang pertama ini paketnya. Nih, jersey home Persela 2020. Sebentar kita akan review, walaupun sudah banyak yang mereview ya di channel-channel YouTube yang lain. Ada Bang Faresto juga udah review, terus Bang Ferman juga udah review jersey ini. Mungkin karena jersey ini merupakan jersey apparel, self apparel dari Persela yang pertama ya. Jadi patut untuk diacungi jempol, berani untuk membuat brand sendiri dengan nama Octagon. Terus bahan kainnya juga, lihat dari reviewnya sih mirip-mirip Nike katanya ya gitu. Nanti kita lihat lagi. Yang kedua, nih kita lihat juga. Ini agak mohon maaf nih, ini udah nggak ada lagi plastik tambahan seperti ini kemarin karena sempat ditandatangani langsung sama pemain Persela. Ini merupakan jersey latihan dari Persela Lamongan. Mau tahu perbedaannya apa ini jersey latihan sama jersey ketika pertandingan match gitu? Simak terus video ini sampai habis. Harganya pun berbeda ya nanti ya. Kita singkirkan dulu yang jersey home-nya ini. Kita bahas dulu yang baju latihan dari Octagon yang merupakan apparel, self apparel dari Persela saat ini, setelah mereka 2 tahun atau 3 tahun kemarin bekerja sama dengan Forium yang merupakan brand dari Amerika Serikat. Ini jersey latihannya kenapa saya pilih yang putih? Karena niat saya emang minta tanda tangan, walaupun dapatnya cuma satu ini dari Riyadno Abioso yang bintang mudanya. Kemarin ada videonya, dicek lah di sebelum ini ada videonya tentang bincang bintang dengan Riyadno Abioso. Ini keren. Kita bahas dari segi bahan dulu ya. Bahan lebih enak nih. Bahannya kayaknya motifnya Milano. Milano nih nggak kelihatan sih. Masalahnya putih juga ya. Kalau di zoom di sini bisa kelihatan. Milano, tapi Milano yang tipis banget rasanya. Apa beda ya Milanonya ya? Karena Milano beberapa yang saya punya itu agak lebih tebal daripada ini. Tapi ini jadinya tipis gitu. Apa biar lebih ringan apa gimana ya? Menyerap lebih cepat kering, menyerap keringatnya lebih enak. Cuma ya resikonya ketika pakai baju putih kayak gini terus main di lapangan, pasti noda-noda kotornya itu lebih cepat nempel. Itu dari segi bahan dasarnya kainnya ini. Sampai ke lengannya ini juga masih pakai Milano, tambahan yang biru mudanya ini. So, Milano semua. Dan harganya pun juga relatif murah untuk jersey latihan seperti ini, cuma dihargain 160.000. Dan biasanya di akhir musim kompetisi itu Persela Store melakukan diskon gede-gedean, obral gitu ya. Kayak kalau di Persebaya clearance sale gitu ya. Sekarang pun masih berlangsung, itu masih ada untuk jersey-jersey yang tahun kemarin buatan dari Forium, diskonnya lumayan tuh 130.000 kalau nggak salah udah bisa dapat jersey
top lah, langsung kunjungin di Persela Store. Kita lanjutkan lagi dari segi detailnya nih. Ini nih agak kurang, tapi karena mungkin jersey latihan, jadi oktagonnya ini kayak apa? Sablon yang langsung cetek gitu. Ini sablon ini. Tapi logo Perselanya ini kelihatan mewah karena pakai woven yang di heat press, dipanaskan langsung ke sininya. Nah, dengan bukti belakangnya nggak ada tambahan kain untuk yang di bordir itu, jadi nempelnya dia pakai lem yang dipanaskan itu. Ini kalau nggak salah sama dengan jersey yang dipakai buat match tadi ya. Nanti kita lihat lagi yang match seperti ini juga apa gimana. Tapi ini bikin mewah jadinya tuh, harganya 60.000. Aduh, keren, ini sudah keren banget sudah. Terus di sini ada tambahan comeback Common Joko Tingkir. Nah, COJT yang merupakan tagline dari LA Mania atau Persela ya. Common Joko Tingkir yang dibuat ini sablon juga ya, bukan polyflex atau apa itu, bukan. Ini sizingnya oktagon. Terus ada tambahan lagi nih black tape-nya dari autentiknya oktagon. Autentiknya oktagon juga sama kayak yang logo Persela tadi, woven heat press. Itu dari segi detailnya sih seperti itu. Lanjut lagi dari segi desainnya masih ya layaknya jersey latihan pada umumnya, pasti carinya yang simple, sederhana, nggak neko-neko. Walaupun jersey latihan yang satunya ini yang warna biru dongker juga itu kayak ada garis-garis petir-petirnya gitu sih. Kalau ini masih putih dengan balutan strip-strip warna dongker yang merupakan jersey latihan ini. Overall masih enak buat jalan, dipakai buat jalan gitu segala macam, masih oke sih dari segi desain. Jos lah Persela dengan oktagonnya. Nih, ini tagnya ini from backward towards the foremost to octagon, official apparel dari Persela Lamongan. Kita lanjutkan membahas jersey home dari Persela Lamongan. Persela Lamongan ini ketika mengeluarkan jersey itu nggak langsung gitu ya, satu keluar home, away, third gitu keluar semua, enggak. Seperti tahun kemarin juga ketika masih bersama Forium, dia ngeluarinnya satu per satu. Mungkin ini teknik marketing juga supaya yang udah beli home nanti keluar lagi away yang lebih bagus, beli lagi, keluar lagi yang third lebih bagus lagi, beli lagi, bisa jadi. Karena keuangan klubnya salah satunya bergantung pada penjualan jersey ini. Nah, ini merupakan jersey yang keren. Wow, baunya juga enak sih, beda sama jersey-jersey yang lain. Keren ini Persela ini. Kita bahas ya, langsung. Oke. Kita bahas dari segi bahannya dulu nih. Bahannya sudah banyak dijelaskan tuh oleh reviewer jersey yang lain, bahwa menggunakan kombinasi yang agak mengkilap ini, ini ya namanya ya, yang agak mengkilap ini namanya Paragon. Paragon itu yang menyerupai bahan dari apparel asal Amerika, Nike, dikombinasikan dengan polyester di sela-selanya. Itu dari segi depannya nampaknya seperti itu. Nanti kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya juga sama ya, dalamnya. Iya, sama kayak depannya, berarti yang depannya Paragon, dalamnya juga Paragon gitu ya. Jadi nggak ada teknik sublimasi atau pewarnaan yang lain-lain gitu, nggak ada. Dia lebih mengunggulkan
bahan Paragonnya ini kayaknya. Dan satu-satunya tim di Liga Indonesia yang menggunakan bahan Paragon baru Persela ini kayaknya ya. Jadi banyak reviewer jersey itu suka dan pengen membahas hal yang baru ya, karena ini merupakan hal yang baru. Oke, Persela mantap lah. Terus bahan lehernya ini menggunakan rib yang agak lebih ketat gitu ya, masih dengan metode tricolor, kalau orang nyebutnya sih tricolor, merah, putih sama hitam ini yang merupakan kebesaran dari Joko Tingkir ya, warna kebanggaan Joko Tingkir. Ada di lengan juga, lengannya juga rib gitu kan. Jadi pemain lebih suka yang kayak gini deh kayaknya, bisa langsung ngikat di lengan gitu ya, ngikat di lengan, jadi nggak perlu tambahan lagi tuh pakai yang karet terus dimasukin ke sini, diikat lagi karetnya gitu. Ada yang kayak gitu kan di aparel-aparel yang lain kayak gitu. Ini di belakangnya punggungnya juga ada juga tricolornya, ini pakai bahan rib juga kiri kanan. Terus nggak ada penjelasan juga ini, nggak ada penjelasan untuk pencuciannya seperti apa, terus dia bahannya terdiri dari apa, itu nggak ada. Mungkin dianggapnya sudah banyak yang tahu cara merawat jersey yang benar itu seperti apa, sudah banyak yang tahu. Itu dari segi depannya. Dari segi belakang sama persis seperti yang depan. Ini motifnya menyerupai seragam tempur Joko Tingkir nih kayaknya nih. Seperti yang dijelaskan pada video peluncuran jersey ini di akun resminya Persela, depannya sama belakangnya sama lengan ini sama semua motifnya, jadi lebih mengunggulkan dari segi bahan Paragonnya ini sendiri gitu. Ya, kita lanjutkan lagi dari segi detailnya ini oktagon. Nah, ini oktagonnya menggunakan polyflex. Kalau di jersey yang latihan tadi dia menggunakan sablon, di sini lebih mewah lagi, lebih ya grade-nya lebih tinggi lah kalau menggunakan polyflex gitu ya. Ini lebih keren. Dan kebanyakan aparel kalau yang masih baru-baru itu dia menyebutkan namanya pada jersey. Nah, kayak kemarin ada yang Kalsi, terus apalagi ya. Ya banyak lah, jadi dia nggak cuma logo doang. Kalau yang udah terkenal banget kayak Nike, Adidas, dia cukup dengan logo aja bisa udah tahu orang itu namanya apa, aparelnya udah tahu gitu. Nah ini dia tadi yang saya bilang, logo Perselanya juga menggunakan woven seperti pada jersey latihan tadi, woven dengan heat press. Nah, ini sama seperti jersey latihan. Terus lagi-lagi masih sponsornya So Nice. Ya, ini udah lama banget ini berturut-turut So Nice nih selalu sponsorin Persela Lamongan nih. Thank you banget ini buat So Nice bisa memajukan persepak bolaan di Lamongan. Tinggal lep gitu. Bahannya juga cut and print. Tapi agak gimana ya, warnanya kok agak ngeblur pudar gitu ya di bagian hijau-hijaunya ini ya. Enggak yang rapi gitu, nggak ada ya, apa emang kayak gini atau kualitas printingnya yang levelnya agak kurang tahu. Terus untuk patchnya juga belum ada, ini belum dipasang, mungkin ini stok penjualan seperti ini, nggak ditambahin patch Liga 1 tapi udah ada sponsornya. Nah, letak sponsornya pun juga kecil di tengah, nggak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya kayaknya, jadi kelihatannya lebih nice gitu. Tambahan lagi di bagian belakang, nah ini extra joss sponsornya dengan bahan yang sama dengan So Nice tadi, menggunakan cut and print, extra joss, keren. Tuh sedikit dari detailnya jersey ini. Dari segi harga sendiri, kalau yang jersey latihan tadi 190, salah tadi 190. Ini yang 260. Nah, ya
190 yang tadi nih 260 sudah dapat jersey yang seperti ini. Lumayan oke lah, keren lah gitu. Terus kita bahas lagi terakhir ini dari segi desainnya. Desain Persela pada jersey home 2020 ini sangat, saya akuin, moncer lah, top pokoknya. Ini garis strip samping-samping gitu walaupun kelihatan simple, tapi karena ada bahan paragonnya yang berkilauan ketika kena cahaya itu, jadi rasanya mewah gitu loh. Tapi sayangnya kok Persela 3 kali berturut-turut ini kalah terus ya di Liga 1 ya. Aduh, sedih rasanya kalau tahun depan Persela sampai turun kasta ya. Jangan sampai lah ya. Itu review singkat dari jersey home Persela 2020. Dari segi apa tadi ya, bahan, detail, sama desain udah saya jelaskan. Di sini kita bahas masalah perbedaan jersey yang dipakai match ini sama yang jersey latihan yang tadi. Oke, itulah tadi pembahasan secara singkat, nggak terlalu detail, antara jersey latihan yang berwarna putih dengan jersey home Persela di tahun 2020 buatan dari Self Apparel Octagon. Kita lihat perbedaannya. Yang jelas dari segi logo ini sama, kayaknya buatnya sekali bikin langsung banyak, terus diterapkan di semua jersey yang ada di Persela. Nanti mungkin yang jersey away sama third-nya juga menggunakan bahan ini, karena yang latihan juga udah menggunakan bahan ini di sekalian banyak. Terus dari segi bahan jelas berbeda, karena ini menggunakan bahan Milano yang tipis, ini polyester dengan paragon. Jelas beda, harganya pun beda, ini 190 ya, bukan 160, saya ralat lagi ini. Terus yang ini 260. Nah, ini yang ada 60-nya, ini yang 90, jadi ketukar tadi. Itu terus di logo Octagonnya satunya menggunakan sablon biasa, terus yang ini menggunakan polyflex. Nah, jadi lebih keren. Jadi harga memang mewujudkan rupanya ini seperti apa ya, lebih mewah di sini. Selisihnya juga 70.000, lumayan lah untuk menjadikan itu sebuah perbedaan. Oke, bantu tim kesayangan kalian dengan membeli produk jersey yang original, jangan beli yang bajakan, karena itu bisa membuat tim dapat dana segar gitu ya. Tetap beli yang original, ora ori ora, itu yang tagline-nya Persela Store. Jangan beli yang bajakan, maka kamu semua akan menjadi orang yang VIP.